Hari ini di dalam program Life Unlimited kita akan bersama-sama mengingati dan merayakan bersama-sama bagaimana orang percaya itu menghargai Pancasila yang baru lewat kemarin. Saya mau kita belajar bersama-sama, jadi menariknya. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Hello and welcome back. Ya, selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita bisa jumpa hari ini. Dan hari ini saya akan buat satu topik yang belum pernah sebelumnya saya buat. Ya, sudah begitu banyak musimnya kita jalani program Life Unlimited ini. Tapi hari ini spesial pertama kali. Kenapa? Karena kemarin kan baru lewat Hari Pancasila. Nah, itu adalah hari kebangsaan untuk Indonesia. Dan mungkin kita anggap bahwa itu tidak ada. Bukan seperti Paskah, Pentakosta kemarin. Itu adalah hari-hari Kristen rohani yang kita menghargai dan kita rayakan. Tapi saya merasa hari ini saya mau buat satu hal yang spesial buat kita orang percaya menghargai Hari Pancasila. Kenapa? Karena dalam Alkitab berkata pun, dan kita akan baca nanti bagaimana Alkitab pun meminta kita, manapun kita berada, untuk kita menghargai kepemimpinan yang ada dalam bangsa kita. Dan saya mau kita pun melihat dengan hal-hal yang ditentukan di dalam Pancasila, prinsip-prinsip yang ditentukan bagi kita, itu pun hal-hal yang Alkitab minta kita lakukan. Dan banyak orang di situ bingung, kapan taat kepada pemimpin bangsa dan kapan taat kepada Alkitab. Kalau selagi itu sama-sama prinsipnya, pasti kita harus taatinya. Selagi kita bisa, kita mau taat kepada pemimpin bangsa. Nah, karena itu saya mau kita lihat semua prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila hari ini. Dan bagaimana kita orang percaya bisa lihat, itu juga adalah prinsip yang Alkitabiah. Jangan salah pengertian. Bukan saya katakan bahwa Pancasila itu adalah diambil dari Alkitab. Tidak sama sekali. Itu pasti adalah hikmah dari pemimpin bangsa yang mau mewakili dan mau memikirkan semua agama yang ada di Indonesia. Tapi saya mau kita orang percaya hari ini lihat bagaimana kita bisa ikuti prinsip-prinsip itu dari Alkitab kita. Ya, jadi kita akan jalankan itu dalam kehidupan kita sekaligus menghargai Tuhan, menghargai bangsa kita. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya mau kita untuk mungkin kita bisa ambil satu lagu yang saya temukan kemarin tentang Pancasila untuk kita menyambut hari yang spesial kita hari ini. Sekaligus dalam program hari ini nanti akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Sebelumnya mari kita masuk dalam lagu yang sangat menarik ini.
saya tahu saya bukan orang Indonesia, tapi aslinya ya, tapi sudah cukup lama di Indonesia, merasa seperti sudah jadi orang Indonesia. Dan saya bisa katakan, wow, betapa indahnya Indonesia, betapa kaya Indonesia dari berbagai suku, bahasa, ya kita bisa lihat dari etnis, dari kostum, baju, ya dari tarian, dari talenta yang berbeda-beda yang mewakili satu bangsa yang indah ini. Nah, kalau kita hari ini orang percaya menghargai Pancasila, mari kita pun masuk bersama-sama dan saya mau kita membaca bersama-sama 5 prinsip Pancasila yang ada bagi kita. Sudah ditentukan bangsa kita. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, tentang apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Ya, ada perwakilan bangsa bagi kita. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini 5 prinsip Pancasila bagi kita hari ini. Saya mau kita akan lanjut hari ini dengan membahas 5 prinsip berdekatan, bukan tidak persis sama ya. 5 prinsip berdekatan yang ada dalam firman Tuhan. Oh, benar ya, hari ini kita coba buat sesuatu yang baru. Dan saya juga mau kita menyadari hari ini, saya akan ambil kebanyakan ayat dari surat-surat 1 Timotius. Dari berapa atau semua kita bisa katakan dari surat-surat Paulus. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip ini di dalam Alkitab, kita tidak harus jauh-jauh, bukan Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu juga ada. Tapi supaya membuktikan bahwa ini semua tidak hanya ambil dari manapun di dalam firman Tuhan, bahkan dalam beberapa surat saja, hampir semua dalam 1 surat saja pun, menunjukkan bahwa ini semua prinsip-prinsip yang berdekatan itu ada di dalam firman Tuhan. Berbeda? Pasti berbeda. Karena kita bukan saja bicara bangsa kita, tapi kita bicarakan kepercayaan yang ada sebagai kita orang yang percaya kepada Yesus. Jadi pasti berbeda, tapi berdekatan itu ada. Jadi mari kita masuk dengan yang pertama, itu adalah kepercayaan dalam apa? Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita lihat bersama-sama dalam firman Tuhan 1 Timotius, hampir semua ayat ini dari 1 Timotius, pasal yang kedua ayat yang kelima berkata apa? Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saya mau menjelaskan ini, soalnya banyak orang berpikir bahwa orang Kristen itu tidak percaya pada Tuhan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu satu. Banyak orang berpikir bahwa orang Kristen itu punya 3 Tuhan. Ya, ada Tuhan Allah Bapa, ada Tuhan Yesus Kristus, ada Tuhan Roh Kudus. Jadi supaya kita lihat di dalam Alkitab pun berkata di sini, gunakan kata apa? Bahwa Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itu satu. Ya, jadi supaya kita tahu Tuhan itu kita satu. Itu namanya adalah Trinitas, yang kita percaya bahwa Tuhan itu memang bisa Tuhan itu dalam seperti 3 bagian, tapi dia tetap satu. Kita tidak memiliki 3 Tuhan yang berbeda-beda. Ya, supaya kita juga tahu bahwa apa yang dipercayakan, oke, bahwa bangsa kita Tuhan itu satu, kita juga setuju. Orang Kristen itu hanya memiliki satu Tuhan. Nah, Tuhan itu luar biasa, tapi kita percaya bukan saja itu Tuhan yang di surga dan hanya menunggu kita untuk melakukan agama masing-masing. Tapi kita sebagai orang percaya memiliki kekhususan, itu adalah bahwa kita percaya Tuhan itu mau turun ke dunia, ya dalam tubuh manusia, ambil bagian tubuh manusia supaya apa? Supaya dia akan menjadi pengganti bagi kita, dia akan menjuru selamat bagi kita, bukan saja menunggu kita keluar dari dosa kita, itu mustahil, tapi dia sendiri yang akan menjadi pengganti bagi kita, ambil hukuman dosa kita, supaya kita dibebaskan oleh para Tuhan dan boleh punya hubungan dengan Dia. Amin, luar biasa. Jadi kita memiliki Tuhan, satu Tuhan. Tapi kita percaya memang Tuhan kita begitu luar biasa sekali sampai mau melakukan apapun untuk menyelamatkan kita. Amin. Ya, jadi sangat luar biasa. Saya berharap kita semua belajar baik-baik ya hari ini dan akan lebih lagi mungkin menghargai
Pancasila ke depan. Yang kedua kan Pancasilanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah Alkitab juga meminta kita untuk bagaimana kehidupan kita di dunia ini menjadi manusia seperti apa? Ada. Mari kita juga membaca bersama-sama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dalam segala kesalehan dan kehormatan. Berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Nah, ini kan Tuhan pun minta untuk kita hidup sebagai manusia yang yang dalam kesalehan dan kehormatan, minta kita untuk menjadi manusia yang baik. Nah, kita juga bisa temukan Alkitab ayat-ayat yang berbeda yang membicarakan kita menjadi orang yang adil dan yang lain-lain. Jadi kita melihat untuk apa yang diminta bangsa kita, sebenarnya juga diminta Tuhan kita, nasihat kepada kita. Nah, lebih daripada itu, bukan saja menjadi orang yang adil, ya, tetapi Tuhan juga meminta kita untuk juga mendoakan pemimpin-pemimpin. Untuk kita juga menjadi orang yang bukan saja hidup dengan baik, tapi berdoa untuk pemimpin-pemimpin. Untuk kita juga ambil bagian lebih daripada itu. Amin. Jadi hidup kita menjadi teladan yang baik, tapi juga kita sekaligus mendoakan. Nah, karena itu saya mau kita masuk dalam satu lagu yang sangat indah. Doa kami. Ini adalah kesempatan di mana kita melakukan yang Alkitab berkata. Kita mendoakan bangsa kita, termasuk dengan kita mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa yang kita memiliki. Mari kita masuk dalam lagu ini dari JPCC, Doa Kami. Problema hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Dan saya percaya dalam lagu ini, doa ini, di mana kita berdoa untuk bangsa kita, kita pasti berdoa untuk juga persatuan. Nah, persatuan Indonesia adalah prinsip yang ketiga dalam Pancasila. Tapi di dalam firman Tuhan kita juga percaya akan kesatuan, persatuan yang Tuhan mau untuk kita semua. Orang percaya. Dalam Efesus berkata seperti ini, dan berusaha
berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuhan minta, Tuhan tahu pasti ada banyak gangguan, banyak pikiran, pasti banyak perbedaan. Makanya dia minta untuk kita apa? Memelihara kesatuan yang ada di antara kita. Dia berkata apa? Kalau apalagi kita orang percaya. Kita orang percaya bukan banyak denominasi yang berbeda-beda, tapi sebenarnya Tuhan mau semua orang lihat kita apa? Satu. Kenapa? Perkata di sini ada satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu, satu, satu. Tidak ada banyak. Berkata apa? Satu Tuhan. Nah, itu yang kita belajar tadi. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi kita tidak bingung-bingung. Mungkin kita kan banyak yang ada sedikit perbedaan satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya Tuhan berharap bahwa saat dunia melihat kita, mereka akan melihat kita itu satu. Sama seperti kita berdoa dalam bangsa kita. Damai, satu, banyak perbedaan. Banyak suku, latar belakang, iman, hal-hal yang berbeda. Tapi kita berusaha untuk memelihara kesatuan. Sama juga untuk kita orang percaya. Wah, nasihat firman Tuhan sangat luar biasa. Amin. Nah, dalam seperti kita lihat tadi pun firman Tuhan minta kepada kita untuk menghargai, doakanlah pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, prinsip Pancasila pun adalah apa? Untuk ke rakyat kita semuanya dipimpin oleh pemimpinan, perwakilan yang dipilih. Nah, itu juga ada di dalam firman Tuhan. Berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ini nasihat firman Tuhan untuk kita. Daripada kita selalu melawan, buat susah pemimpin, selagi kita bisa. Kita mau taat kepada pemimpin dan kita mau untuk menjadi orang yang beri teladan yang baik. Dan selalu siap, bukan untuk melawan, bukan untuk cari celah, tapi orang yang siap untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Untuk kita membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Saya berharap kalau pemimpin bangsa melihat satu bangsa Indonesia ini, mereka akan temukan siapa yang buat paling tenang, siapa yang buat pekerjaan paling baik begitu banyak. Betapa itu luar biasa kalau mereka bisa lihat orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau itu tidak benar, berarti kita bisa memikirkan lagi. Apa yang kita lakukan dan teladan dan nama Kristus yang kita bawa ke dunia ini. Harapan saya adalah pemimpin bangsa senang melihat kita. Yang senang melihat kita kenapa? Karena kita berusaha untuk taat, menghargai, dan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Hari ini kita merayakan Indonesia kita yang luar biasa. Amin, yang begitu kaya dengan orang yang berbeda-beda. Dan diantaranya kita orang percaya punya kesempatan ya untuk kita lihat prinsip-prinsip Alkitabiah yang kita bisa hidupi. Kalau dalam Pancasila, prinsip yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah kita bisa lakukan itu? Apakah itu juga Alkitabiah? Ya, itu sangat Alkitabiah. Sekali lagi kita kembali lagi kepada surat yang sama dari tadi. 1 Timotius itu minta kepada kita untuk apa? Untuk kita, mungkin saat kita lihat kepada janda-janda atau kita memilih siapa yang mau dibantu. Itu pun minta nasihatnya adalah apa dalam pasal yang kelima itu. Untuk melakukan segala sesuatu. Ya dalam ayat 21. Dengan tidak memperbedakan. Dengan tidak memilih pihak. Tetapi lihat semua orang sama. Nah ini khususnya bicarakan pelayanan sosial. Ya, jadi berdekatan dengan tadi kita membahas Pancasila. Saat kita pun dalam gereja, saat kita dalam Tuhan, kita mau membantu orang dengan lain. Memilih bukan dengan latar belakang, memilih bukan dengan suku dan ras, memilih bukan saja orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Tapi saat mereka mau memilih janda-janda dan orang yang perlu ditolong, diminta untuk itu adil, lihat sama kepada semua dan tidak memperbedakan. Wah, ini prinsip Tuhan yang saya merasa cukup luar biasa ya bagi kita semua hari
ini. Bagaimana kita bisa melihat, kita bisa jalani hal-hal diminta untuk bangsa kita. Tapi kita bisa lihat ini prinsip firman Tuhan untuk kita. Saat kita melakukannya, kita sebenarnya menghargai bangsa kita, tapi kita juga menghargai Tuhan. Nah, saya tidak katakan bahwa hal-hal ini seperti saya katakan tadi, bukan Pancasila itu diambil dari Alkitab. Bukan. Tapi kita bisa menghargainya karena kita lihat berdekatan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tapi kita sebagai orang percaya bukan saja hidup untuk bangsa kita. Kita pasti orang percaya yang hidup untuk Tuhan. Nah, karena itu kita bicarakan bukan saja prinsip-prinsip, 5 prinsip Pancasila. Tapi kita juga memiliki prinsip-prinsip atau kita bisa katakan dasar dan tiang dalam kepercayaan kita. Jadi mari kita kembali lagi mengingatkan juga yang datang dari para Tuhan. Boleh ikut saya berjalan di antara tiang-tiang besar. Di mana? Di kota Roma. Mari saksikan video yang singkat ini. Hari ini saya berjalan-jalan di antara tiang-tiang yang hebat, yang sangat besar dan tinggi. Bisa lihat di belakang saya tidak terhitung pun betapa tiangnya yang besar-besar. Saya lagi berdiri di kota Roma. Dan yang menarik sekali, soal tiang-tiang yang besar juga diceritakan di dalam firman Tuhan oleh Rasul Paulus. Dia menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Nah, apa yang dia katakan soal tiang ada di pasal 3-nya. Dia berkata, jika aku terlambat, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Yakni jemaat dari Allah yang hidup. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi dia ceritakan nasihat-nasihat. Kenapa kita mau jaga kehidupan kita? Kenapa kita mau hidup yang benar? Karena kita tahu fondasi kebenaran. Kita tahu siapakah kita, gereja daripada Allah yang hidup. Dan kita menjadi tiang penopang yang luar biasa. Wow, lihat tiang-tiang penopang ini yang ada di belakang saya. Sampai dia katakan apakah itu dasar kebenaran? Dia ceritakan dalam ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dasar-dasar harapan, dasar-dasar kebenaran apa? Adalah siapakah pribadi Yesus dan apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan kita. Itu harus tetap fondasi kita. Kita tetap harus berdiri di atas itu dan menjadi tiang penopang yang agung dan luar biasa. Sekali lagi ayat yang saya baru baca di dalam video klip yang singkat sambil saya berjalan di kota Roma yang cantik di antara tiang-tiang besar. Itu sekali lagi dari 1 Timotius. Jadi hari ini seperti saya katakan kita bisa lihat dalam hanya beberapa pasal atau beberapa surat Alkitab semua nasihat ini. Apalagi kalau lihat dari seluruh Alkitab. Nah, saya baru baca tadi itu adalah apa? Bahwa kita memiliki dasar dan menjadi tiang-tiang yang menjadi tiang dari firman Tuhan. Nah, apa itu yang paling penting, dasar yang kita percaya? Prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita percaya adalah apa? Ya, bahwa dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itu adalah Yesus. Kita katakan tadi, Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh, yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi bagaimana Yesus itu datang, beri keselamatan kepada kita. Dia mati, dia bangkit, naik ke surga. Saat kita percaya dia mengutus rohnya kepada kita. Dan kita boleh membawa Injil ini, kabar baik ini kepada semua orang. Dan saat orang percaya kepadanya, mereka juga diselamatkan. Diampuni daripada semua dosanya. Itu baru terjadi kemarin di program ini, Life Unlimited. Ada kemarin kita beritakan tentang Yesus dan setelahnya ada orang yang hubungi call center. Bukan lihat sepanjang program ini ada nomor WhatsApp dan nomor telepon. Nah, ada seorang ibu dari Sorong kemarin hubungi. Mereka minta doa untuk terlepas dari semua dosa masa lalu yang dia lakukan. Dan puji Tuhan membuka hati menerima Yesus dan dipulihkan rasa bersalah yang selama ini dijalani. Wow, kenapa? Karena ini benar-benar dasar ya prinsip firman Tuhan yang kita percayakan.
Kita mau menjadi orang yang baik di dunia ini, betul, tapi bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita menjadi taat kepada bangsa, taat kepada Tuhan? Itu karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Yesus yang datang dan ambil dosa kita. Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Saat kita percaya kepadanya, Dia yang sudah naik ke surga, mengutus rohnya, hadiratnya memenuhi hidup kita. Luar biasa sekali, ini semua kita bisa alami hari ini juga. Dan saya percaya saat kita sudah menerima kepercayaan itu, kita sudah menerima Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita bisa menjadi orang yang beri teladan yang baik di dunia ini. Yang menghargai bangsa, menghargai Tuhan. Itu dengan kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Dan kesaksian yang lain-lain. Ada kemarin pun bukan saja di Indonesia. Ini ada orang Malaysia yang nonton kemarin. Mereka juga beri kesaksian atas apa? Kesembuhan yang mereka terima. Setelah berdoa bersama dengan tim Life Unlimited, ibu ini dipulihkan dari sakit lutut dan juga dari sesak nafas yang dialami sejak tahun 2012. Sudah begitu lama mengalami masalah dan sakit penyakit. Tapi percaya kepada Yesus, juga terima mukjizat. Jadi sebentar lagi program ini selesai, ya semua boleh hubungi dengan WhatsApp, nomor telepon, social media yang lain. Hubungi tim Life Unlimited ini, minta doa. Dan kita percaya, Yesus yang kita percaya, hidup dan berkuasa untuk melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita akan menghargai, kita sebagai orang percaya, menghargailah, doakanlah bangsa yang kita cintai. Hargailah Pancasila. Kenapa? Karena kita tahu itu berdekatan dengan prinsip-prinsip Alkitabiat. Yang terutama itu adalah kita tahu Tuhan yang satu yang sudah datang menyelamatkan kita. Karena itu, mari kita menjadi teladan yang baik di bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami satu bangsa ya boleh merayakan, boleh ingatin Pancasila, tiang-tiang atau prinsip-prinsip yang ada bagi bangsa kita yang kita cintai. Dan kita berdoa Tuhan bagi semua pemimpin bangsa kita, kita berdoa Tuhan bagi Indonesia ini, persatuan Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap pemirsa Life Unlimited boleh menjadi teladan, boleh menjadi rakyat yang baik di dalam bangsa ini, mentaati pemimpin bangsa, tapi juga lebih lagi menghargai Tuhan, menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik, beri keselamatan bagi kami. Dan kami sangat bersyukur di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Wah, menariknya hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua pemirsa yang sangat luar biasa. Kita akan jumpa lagi minggu depan untuk sesuatu yang menarik lagi. Sampai kita jumpa. God bless you all.